warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, mengawali pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi dengan saya. Siapa yo? Wali kelas kalian yang lama. Iya, kali ini Bu Lili di kelas yang baru, yaitu di kelas 6. Nah, karena anakku sekalian, kamu tentunya sangat senang sekali kan bisa naik kelas? Di kelas 6, kalian harus rajin belajar, lebih motivasinya ditingkatkan, semangat, dan rajin ibadah. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Masih ingat kan doa mau belajar? Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Alhamdulillah, kalian ternyata masih hafal ya doa mau belajar. Kenapa harus berdoa terlebih dahulu? Supaya kalian mudah dalam menerima pelajaran. Materi kali ini yang akan Buli sampaikan yaitu tentang membandingkan perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan vegetatif. Ayo, siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan itu bertambah banyak dan bertambah tinggi, kemudian berbuah. Nah, perkembangbiakan kali ini Buli akan bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan banyak kita jumpai loh di sekitar rumah kalian. Coba kalian perhatikan, di sekitar rumahmu banyak bunga kan? Banyak tumbuhan, banyak sekali macam-macamnya. Ada yang berkembang biak dengan biji, itu salah satunya. Nah, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Nah, kalau perkembangbiakan secara kawin tentunya harus mempunyai alat kelamin. Betul. Kali ini coba kalian perhatikan gambar tentang bagian-bagian bunga. Bagian bunga kali ini ada bermacam-macam. Tetapi yang kalian wajib tahu ada 4. Yang pertama, 1. Kelopak bunga. 2. Mahkota bunga. 3. Benang sari. Dan 4. Putih. Sudah tahu kan alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, benang sari adalah alat kelamin jantan. Sedangkan putih adalah alat kelamin betina. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan dan proses pembuahan.
Apa itu penyerbukan? Penyerbukan pada tumbuhan harus mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Apakah pada tumbuhan mempunyai alat kelamin juga? Mari kita lihat gambar berikut ini. Tahu kan sekarang bagaimana proses penyerbukan? Proses penyerbukan pada tumbuhan itu dibantu oleh angin, hewan, juga manusia. Bagaimana prosesnya? Padi di sawah itu diterpa oleh angin. Kemudian benang sari tiba-tiba jatuh di putiknya. Setelah jatuh di putik, masuk dalam bakal biji. Dalam bakal biji mengalami proses pembuahan. Setelah mengalami proses pembuahan, maka benang sari dan mahkota bunga akan rontok seketika. Akhirnya tumbuhlah biji padi. Nah, itu tadi yang dibantu oleh angin. Sekarang yang dibantu oleh hewan. Hewan apa saja yang bisa membantu proses penyerbukan? Perhatikan ya. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan: 1. Lebah, 2. Kupu-kupu, 3. Kelelawar. Nah, sekarang Bu Lili kasih contoh ya. Penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Biasanya menghisap nektar pada bunga. Nah, coba perhatikan saat lebah menghisap nektar. Lebah menghisap nektar. Tanpa sengaja kaki lebah menyentuh benang sari. Benang sari yang tersentuh tiba-tiba jatuh ke putik. Sekarang pada kelelawar biasanya juga bisa membantu penyerbukan. Bagaimana terjadinya? Kelelawar yang mendekati pohon, contohnya pohon durian, didekati oleh kelelawar. Nah, seketika itu juga kelelawar pada kakinya menyentuh benang sari. Sama seperti lebah, setelah menyentuh benang sari itu akan jatuh ke putik. Selanjutnya akan mengalami proses penyerbukan. Nah, dari sini kalian sudah jelas apa belum proses penyerbukan? Sudah jelas kan? Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa membaca buku materi IPA tema 1 ataupun melihat tayangan video pembelajaran di YouTube kalian. Ataupun bisa melihat tayangan pembelajaran di televisi. Nah, mana yang menurut kalian mudah? Yang penting kalian semangat dalam belajar. Untuk memahami pembelajaran tadi, Bu Lili akan kasih kalian latihan soal. Bagaimana membedakan perkembangbiakan? Apakah kalian sudah paham perkembangbiakan generatif? Atau apa saja bagian-bagian bunga yang membantu proses penyerbukan? Kalian kerjakan ya latihan soalnya. Kalian coba lihat tumbuhan di sekitar rumah kalian. Berikan 5 contoh perkembangbiakan tumbuhan generatif. Nah, masih belum jelas. Baik, boleh ulangi ya.
kalian sebutkan 5 tanaman yang berkembang biak dengan generatif. Kalian gambar dengan sederhana, kemudian kalian jelaskan. Sampai sini mengerti tugas kalian? Setelah itu, kalian jawab pertanyaan dari Bu Lili yang akan saya kirimkan melalui WA grup kelas. Oke? Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam dari Bu Lili. Tetap semangat belajar. Patuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.